A few days ago, a message came out. Words they say came from Benjamin Netanyahu, the Prime Minister of Israel. They claim he warned African leaders to stay in line or face consequences. Whether he said it or not, I don't care. The message was loud and it was clear. Some people still think they can threaten us, scare us and control us. Well, I've got a message of my own and I'm speaking it loud and clear, not just to Netanyahu, but to anyone who thinks Africa is theirs to bully. We are not your colony, we are not your pawns, we are sovereign, and we will fight for our freedom with everything we've got. Ibrahim Traoré lahir pada tahun 1988 di Bondokoi, sebuah desa kecil di Provinsi Mohon, Burkina Faso, tanah yang masih menyimpan jejak sejarah panjang kolonialisme dan perjuangan kemerdekaan. Ia berasal dari keluarga sederhana dan tumbuh dalam komunitas etnis Bobo, salah satu kelompok etnis tertua di negeri itu. Sejak kecil, Ibrahim dikenal sebagai anak yang pendiam tapi penuh rasa ingin tahu. Ia tumbuh menyaksikan bagaimana tanah kelahirannya dilanda kemiskinan, ketimpangan, dan ketidakadilan, meski kaya akan budaya dan semangat perjuangan. Ibunya seorang petani, ayahnya dikenal sebagai tokoh masyarakat setempat. Didikan keras namun penuh nilai luhur dari keluarga dan lingkungan sekitar membentuk karakter Ibrahim sebagai sosok tangguh. Di usia muda, ia sering membaca buku sejarah dan kisah pahlawan Afrika, menumbuhkan semangat nasionalisme yang kuat dalam dirinya. Ia menyimpan tekad suatu hari ia akan berbuat sesuatu yang berarti bagi bangsanya. Setelah menyelesaikan sekolah menengah, Ibrahim Traoré sempat melanjutkan pendidikan ke Universitas Ouagadougou, mengambil jurusan geologi. Namun, kehidupan akademik tak sepenuhnya memuaskan hasratnya untuk berkontribusi langsung dalam membela rakyat. Ketika Burkina Faso mulai dilanda ketegangan sosial dan ancaman keamanan meningkat, Ibrahim merasa panggilan hidupnya bukan di ruang kuliah, melainkan di medan pengabdian. Ia pun mendaftar ke Akademi Militer Interarmes atau disingkat EMIA, Akademi Militer bergengsi yang menjadi kawah candra di muka para calon pemimpin militer negara. Di sana, ia menonjol bukan hanya karena kedisiplinan dan ketegasan, tapi juga karena cara berpikir strategisnya yang matang meski masih muda. Tahun 2010, ia lulus sebagai salah satu perwira muda terbaik dan mulai bertugas di Angkatan Darat. Bagi Ibrahim, militer bukan sekadar profesi, melainkan jalan untuk melindungi rakyat yang telah lama dikhianati oleh elit-elit penguasa. Sebagai perwira muda, Ibrahim Traoré langsung terjun ke wilayah-wilayah paling rawan di Burkina Faso. Ia ditempatkan di bagian utara dan timur negara itu, daerah yang mulai porak-poranda akibat serangan kelompok bersenjata yang mengatasnamakan agama. Dengan cepat, ia membuktikan diri sebagai prajurit yang tidak hanya patuh pada komando, tetapi juga mampu membangkitkan semangat rekan-rekannya di lapangan. Ia tak ragu memimpin patroli ke desa-desa yang terisolasi, berhadapan langsung dengan bahaya, bahkan ketika logistik dan persenjataan sangat terbatas. Para warga mengingatnya sebagai tentara muda yang tidak angkuh, yang tidur di tanah berdebu bersama mereka, dan membagikan jatah makanan terakhirnya kepada anak-anak pengungsi. Di tengah ketegangan dan kemiskinan, Ibrahim belajar bahwa masalah negaranya lebih dalam dari sekedar terorisme. Ada ketidakadilan sistemik, korupsi di atas, dan pengkhianatan terhadap rakyat kecil. Di hatinya mulai tumbuh benih perlawanan, bukan terhadap musuh bersenjata saja, tapi terhadap sistem yang gagal. Pengabdian Ibrahim Traoré di dalam negeri membuat namanya dikenal sebagai salah satu perwira yang layak diandalkan. Ia kemudian dikirim dalam misi luar negeri ke Mali, negara tetangga yang juga dilanda kekacauan akibat kelompok teroris dan konflik etnis. Di sana,
Ia tergabung dalam pasukan regional G5 Sahel, aliansi militer negara-negara Afrika Barat untuk memerangi ekstremisme. Pengalaman di Mali membuka matanya lebih lebar. Ia menyaksikan bagaimana campur tangan asing seringkali tidak menyelesaikan masalah, bahkan memperumit keadaan. Ia juga melihat bagaimana pasukan lokal terkadang dipaksa bertempur tanpa perlengkapan memadai. Sementara, bantuan internasional tak pernah sampai sepenuhnya ke garis depan. Ibrahim mulai menyadari bahwa perjuangan rakyat Afrika bukan sekadar soal senjata, tetapi soal kemerdekaan sejati, kemerdekaan dari ketergantungan politik dan ekonomi. Ia pulang dari Mali dengan keyakinan bahwa perubahan di Burkina Faso tidak akan datang dari luar. Ia dan generasinya harus menjadi motor perubahan itu. Sepulang dari Mali, Ibrahim Traoré kembali bertugas di wilayah utara Burkina Faso yang makin memburuk. Serangan kelompok teroris terjadi hampir setiap pekan. Desa-desa dibakar, ribuan warga menjadi pengungsi, dan para tentara terpaksa bertempur dengan perlengkapan minim dan semangat yang mulai luntur. Di tengah kondisi itu, Ibrahim mulai menyuarakan kritik internal terhadap pimpinan militer dan pemerintah sipil. Menurutnya, para pejabat di Ouagadougou hidup nyaman dan jauh dari realitas medan tempur. Bantuan yang dijanjikan tidak kunjung datang, sementara strategi militer pun tak jelas arah. Ia melihat ketimpangan antara para jenderal di ibu kota dan prajurit di garis depan. Meskipun ia hanya berpangkat kapten, pengaruhnya di kalangan prajurit muda makin kuat. Banyak yang mulai mendengarkan suaranya, bukan karena pangkatnya, tetapi karena keberaniannya berkata jujur. Ibrahim semakin sadar, krisis di negaranya bukan hanya akibat terorisme, tetapi juga karena kelumpuhan kepemimpinan nasional. Pada Januari 2022, ketegangan di tubuh militer Burkina Faso memuncak. Para prajurit garis depan yang lelah bertempur tanpa hasil akhirnya mendukung gerakan kudeta yang dipimpin oleh Letkol Paul Henri Sandaogo Damiba. Presiden saat itu, Roch-Marc Kabore, ditangkap dan digulingkan. Kudeta ini disambut dengan euforia oleh sebagian rakyat yang berharap akan lahirnya pemimpin baru yang lebih peduli terhadap keamanan nasional. Ibrahim Traoré yang kala itu berpangkat kapten ikut mengamati dengan penuh harap. Awalnya, ia menaruh kepercayaan pada Damiba yang juga berasal dari kalangan militer dan menjanjikan reformasi dalam sistem pertahanan. Namun, harapan itu segera memudar. Meski pemerintah telah berubah, penderitaan di medan perang tetap sama. Serangan teroris tidak berhenti, dan wilayah yang dikuasai negara justru makin menyempit. Traoré yang saat itu berada di tengah rakyat yang menderita, mulai menyadari bahwa kudeta Damiba hanya mengganti wajah kekuasaan, bukan sistemnya. Sebuah perubahan yang sejati masih harus diperjuangkan. Beberapa bulan setelah kudeta Damiba, kenyataan pahit kembali menampar rakyat dan militer Burkina Faso. Alih-alih memperbaiki situasi, pemerintahan baru justru semakin kehilangan arah. Di medan perang, prajurit tetap kekurangan amunisi, logistik, dan dukungan taktis. Sementara itu, di ibu kota, para pemimpin sibuk berpolitik dan menjalin hubungan dengan kekuatan asing. Ibrahim Traoré yang saat itu bertugas di wilayah barat laut, menyaksikan sendiri kehancuran yang semakin meluas. Desa demi desa dikuasai kelompok bersenjata, dan ribuan rakyat melarikan diri ke pengungsian. Ia merasa dihianati oleh Damiba, seseorang yang awalnya dianggap sebagai harapan baru. Di tengah frustasi yang melanda tentara dan rakyat, suara Ibrahim makin lantang. Ia mulai mengadakan diskusi tertutup dengan sesama prajurit muda, menyuarakan perlunya revolusi dalam arti yang sebenarnya.
Bagi Ibrahim, perubahan bukan lagi soal mengganti pemimpin, tapi mengganti cara berpikir dan arah negara. Dan jika itu harus dimulai dari dirinya, ia siap. Pada dini hari 30 September 2022, langit Ouagadougou kembali diguncang suara tembakan. Kelompok prajurit muda yang dipimpin oleh Kapten Ibrahim Traoré bergerak cepat mengambil alih istana presiden dan markas televisi nasional. Dalam hitungan jam, Damiba dilengsarkan. Dalam pidatonya yang disiarkan langsung, Traoré tampil sederhana, mengenakan seragam militer lusuh, berbicara tenang namun tegas. Ia menyatakan bahwa penggulingan Damiba bukan didorong ambisi pribadi, melainkan tuntutan moral untuk menyelamatkan negara dari kehancuran total. Kami tidak lagi memiliki waktu untuk janji kosong. Ujarnya. Reaksi publik pun beragam. Sebagian rakyat yang frustasi menyambutnya dengan harapan baru, sementara pihak internasional menyuarakan keprihatinan. Namun satu hal pasti, Burkina Faso kini berada di tangan seorang kapten berusia 34 tahun yang belum pernah menjabat dalam pemerintahan sipil, namun telah lama hidup di garis depan penderitaan rakyat. Inilah awal babak baru yang tak terduga. Pasca kudeta, Ibrahim Traoré secara resmi diangkat sebagai presiden sementara Burkina Faso, menjadikannya kepala negara termuda di dunia saat itu. Baru berusia 34 tahun. Banyak yang terkejut. Seorang kapten muda tanpa latar belakang politik kini memimpin negeri yang tengah berada dalam kekacauan. Namun di mata rakyat kecil dan para prajurit, Traoré adalah simbol kejujuran dan keberanian. Ia tidak tinggal di istana mewah, tetap mengenakan seragam militer sederhana, dan menolak gaya hidup elitis. Langkah pertamanya adalah membentuk pemerintahan transisi dan mengumumkan niatnya untuk menggelar pemilu dalam waktu 2 tahun. Tapi ia menegaskan, keamanan nasional adalah prioritas utama. Sementara media internasional memandangnya dengan curiga, rakyat di pedesaan menyambutnya dengan doa dan harapan. Mereka percaya bahwa mungkin untuk pertama kalinya sejak kemerdekaan, negara mereka dipimpin oleh seseorang yang benar-benar mengerti arti penderitaan dan siap untuk berjuang tanpa pamrih demi rakyatnya. Begitu menjabat, Ibrahim Traoré langsung bergerak cepat. Ia mengganti pejabat tinggi militer dan sipil yang dianggap tidak kompeten, serta membentuk pemerintahan transisi nasional yang diisi oleh teknokrat dan figur muda. Fokus utama kebijakannya adalah memulihkan keamanan dan memberdayakan tentara rakyat. Ia meluncurkan program besar bernama Volontaires pour la Défense de la Patrie, disingkat VDP. Program pelatihan dan persenjataan untuk sukarelawan sipil yang ingin membela desa mereka dari serangan teroris. Dalam pidatonya, Traoré berkata, negara ini milik kita. Tak ada yang akan datang menyelamatkan kita selain diri kita sendiri. Ia juga mengunjungi langsung zona merah, menyapa rakyat, dan memotivasi para prajurit di garis depan, sesuatu yang jarang dilakukan pemimpin sebelumnya. Di tengah keterbatasan, Traoré berusaha membangun semangat juang nasional. Ia sadar bahwa membasmi ancaman tidak cukup dengan senjata, tapi dengan membangkitkan kembali harga diri dan kehormatan rakyat Burkina Faso. Salah satu langkah paling kontroversial Ibrahim Traoré adalah sikap tegasnya terhadap pengaruh asing, khususnya Prancis, bekas penjajah yang masih memiliki basis militer di Burkina Faso.
Traoré menilai bahwa kehadiran militer asing selama bertahun-tahun tidak memberikan dampak nyata terhadap keamanan, bahkan cenderung melanggengkan ketergantungan dan melemahkan kedaulatan nasional. Bahkan cenderung melanggengkan ketergantungan dan melemahkan kedaulatan nasional. Pada awal 2023, ia secara resmi memutus kerjasama militer dengan Prancis dan memberi waktu sebulan untuk menarik seluruh pasukan. Langkah ini membuat Burkina Faso menjadi negara ketiga di kawasan Sahel yang menolak kehadiran militer Prancis, menyusul Mali dan Republik Afrika Tengah. Di sisi lain, Traoré mulai mendekat ke Rusia dan Turki, membuka kerjasama baru dalam hal pelatihan militer dan pertahanan. Ia juga memperkuat hubungan bilateral dengan negara-negara non-barat lainnya. Dalam pidatonya, ia menegaskan, "Kami bukan anak-anak kecil yang harus dituntun. Kami adalah bangsa merdeka." Dengan itu, ia menetapkan arah baru bagi politik luar negeri Burkina Faso, lebih berani, lebih mandiri. Ibrahim Traoré tak hanya dikenal karena ketegasannya dalam bidang militer, tapi juga karena visi ideologisnya yang kuat. Dalam berbagai pidato publik, ia terus menggaungkan semangat nasionalisme dan pan-Afrikanisme, gerakan yang mendorong kemandirian, persatuan, dan kebangkitan bangsa-bangsa Afrika tanpa campur tangan asing. Ia sering mengutip tokoh revolusioner Afrika seperti Thomas Sankara, mantan Presiden Burkina Faso yang legendaris, sebagai sumber inspirasinya. Traoré menekankan pentingnya mengelola sumber daya alam sendiri, memberdayakan rakyat desa, dan mengakhiri dominasi ekonomi asing. Ia menyebut bahwa penjajahan tidak selalu datang dengan senjata, tapi juga dengan kontrak dan utang. Visi ini menggugah hati banyak pemuda Afrika di berbagai negara yang selama ini merasa tertindas oleh sistem global yang timpang. Di mata mereka, Traoré adalah simbol perlawanan dan harapan baru bagi Afrika yang ingin bangkit, tidak lagi sebagai korban sejarah, tapi sebagai pemilik masa depan. Melihat kesamaan nasib dan arah perjuangan, Ibrahim Traoré menjalin hubungan erat dengan pemimpin junta militer dari negara tetangga, Assimi Goïta di Mali dan Abdourahmane Tiani di Niger. Ketiganya sama-sama menggulingkan pemerintahan sipil yang dianggap gagal dan menjanjikan kebangkitan nasional. Pada tahun 2023, mereka resmi membentuk aliansi pertahanan bernama Aliansi Negara-Negara Sahel, sebuah blok strategis baru yang bertujuan melindungi kedaulatan kawasan dari campur tangan asing, terutama dari Prancis dan organisasi regional ECOWAS. AS menandai lahirnya solidaritas baru di antara negara-negara Afrika yang menolak dikendalikan oleh kekuatan luar. Dalam forum-forum bersama, Traoré menekankan bahwa ini bukan sekadar kerjasama militer, tetapi fondasi bagi kebangkitan politik dan ekonomi Sahel yang mandiri. Ia mendorong integrasi ekonomi, pertukaran sumber daya, dan pelatihan militer bersama. Dengan AS, Traoré dan rekan-rekannya berupaya menciptakan tatanan baru Afrika berdiri sejajar tanpa dikendalikan oleh bekas penjajah. Meski dukungan terhadap Ibrahim Traoré kuat di kalangan militer dan rakyat miskin, tantangan yang ia hadapi sangat besar. Ekonomi Burkina Faso terus tertekan akibat konflik berkepanjangan. Ribuan hektar lahan pertanian terbengkalai, jalanan rusak, dan lebih dari 2 juta warga mengungsi karena serangan kelompok bersenjata. Selain itu, pemutusan hubungan dengan negara-negara barat memicu pemotongan bantuan internasional, termasuk dari Uni Eropa dan lembaga donor dunia. Tekanan diplomatik datang dari ECOWAS yang menilai pemerintahan militer sebagai ancaman terhadap demokrasi regional. Namun, Traoré tetap kukuh. Ia menolak tunduk pada ultimatum eksternal
dan terus menyerukan semangat ketahanan nasional. Untuk menstabilkan ekonomi, pemerintahannya mendorong pertanian mandiri, eksplorasi tambang secara lokal, dan pengembangan UMKM berbasis desa. Ia juga mengajak diaspora Burkina Faso untuk kembali dan membangun negeri. Bagi Traoré, tantangan adalah panggilan perjuangan, bukan alasan untuk menyerah. Kini, Ibrahim Traoré berdiri sebagai sosok yang membelah opini dunia. Di mata rakyat miskin, kaum muda, dan para pejuang Pan-Afrikanisme, ia adalah simbol harapan, pemimpin jujur yang berani menantang dominasi lama dan membela martabat bangsanya tanpa ragu. Namun, di mata banyak pemerintah asing dan kelompok elit internasional, ia dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas regional dan tatanan global yang telah mapan. Kritikus menilai langkah-langkahnya otoriter karena naik ke tampuk kekuasaan lewat kudeta dan memperpanjang kekuasaan militer. Namun bagi para pendukungnya, langkah itu adalah bentuk revolusi dari dalam. Di dunia yang penuh kompromi dan kepalsuan, Ibrahim tampil sebagai pemuda yang memilih jalan berbahaya, membebaskan negerinya dari penjajahan gaya baru. Ia belum menjanjikan kemakmuran instan, tapi menawarkan arah, keberanian, dan martabat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah modern Burkina Faso, rakyat merasa didengarkan, dilindungi, dan di atas segalanya dihargai.